Nah, untuk menu di hari pertama itu aku mau bikin goreng hati ampela dan tahu, sambal terasi dan bening bayam. Nah, di sini aku mau cuci dulu bayamnya, taugenya. Terus ini aku tambahin jagung, ini aku potong-potong aja. Nah, ini nanti bumbunya simple aja, aku cuman pakai bawang, bawang diiris aja, bawang putih, bawang merah. Oke, selanjutnya aku mau potong-potong tomatnya dulu. Nah, ini aku mau rebus airnya, tapi sebelumnya aku masukin dulu bawang-bawangan dan jagung, karena jagung kan masaknya lumayan agak lama ya daripada bayam. Jadi ya udah jagung aku masukin duluan. Nah, setelah mendidih baru deh aku masukin bayam-bayamannya. Nah, ini kita masak sampai bayamnya empuk. Dan jangan lupa, aku tadi belum ada masukin garam dan merica sedikit. Nah, di sini aku langsung masukin. Selanjutnya, karena bayam udah empuk, aku langsung tambahin aja tauge dan tomatnya. Langsung deh aduk-aduk dan langsung matikan aja apinya. Karena tauge diseduh dengan air panas aja udah cukup masak ya. Oke, lanjut di sini aku mau potong-potong tahu kuningnya. Jadi aku di sini pakai tahu kuning. Aku pakai 3 biji aja karena mau aku belah dua. Nah, ini tahu kuning. Aku potong-potong, tapi sebelumnya aku cuci dulu. Nah, lanjut aja aku panasin minyak untuk goreng tahunya. Goreng tahunya nggak perlu lama-lama ya, aku gorengnya sebentar aja kalau tahu kuning, karena dia kan udah masak tahunya sebenarnya. Nah, ini aku mau bikin bumbu marinasi ya, yang langsung dituangin ke dalam gorengannya nanti, gorengan hati ampelanya. Ini aku cuman pakai ketumbar bubuk, merica bubuk, dan lada putih, terus aku tambahin garam dan kunyit bubuk. Nah, ini aku goreng hati ampelanya, terus aku tuangin deh bumbu marinasinya kira-kira entah 2 atau 3 sendok makan dulu. Nanti sebelum diangkat kita tuang lagi. Nah, ini aku mau bikin bahan untuk sambalnya, sambal terasinya. Ini aku bikin pakai cabai caplak atau cabai setan atau cabai apa gitu di daerah kalian sebutannya pasti beda-beda. Terus aku tambahin cabai merah sedikit, tomat dan bawang putih, bawang merah. Ini aku goreng dulu sampai layu aja. Terus aku ulek deh dan gak lupa aku tambahin juga garam, gula merah dan terasi. Dan ini uleknya aku hanya ulek kasar aja ya, aku nggak mau sampai halus kalau untuk sambal cocolan begini. Oke, sambalnya udah selesai, langsung aja aku mau susun tahu gorengnya tadi. Terus aku dampingin juga dengan rempelok gorengnya. Nah, oke, selanjutnya sekarang kita masuk di hari kedua, itu aku mau bikin balado ayam, tumis terong hijau dan bakwan jagung. Nah, ini aku mau siapin bahan-bahannya dulu. Terus bumbu marinasinya juga aku mau goreng ayamnya pakai bumbu marinasi seperti di hari sebelumnya, yaitu bumbunya kunyit bubuk, lada bubuk, ketumbar bubuk, garam, itu aja. Terus aku campur dengan air. Nah, lanjut aja langsung aku goreng ayamnya karena dia marinasinya saat digoreng ya. Oke, aku mau lanjut nyiapin bumbu sambal ayamnya yaitu tomat, cabai, bawang merah, bawang putih sedikit. Nah, ini langsung aja aku mau pakai blender, nggak aku ulek ya biar cepat. Oke, ayamnya udah mateng, langsung aja angkat, lanjut tumis bumbu sambalnya. Nah, ini jangan lupa saat sambalnya itu aku tambahin daun jeruk. Terus tadi aku lupa harusnya aku tumis bawang bombay dulu, tapi di sini aku tambahin belakangan. Terus aku tambahin bawang merah sedikit, bawang merah. Aku tambahin gula merah sedikit. Nah, setelah bumbunya mulai tanak atau mulai mateng, itu baru deh aku masukin ayamnya dan aku tambahin kuah sedikit karena aku takut ayamnya tuh kan nggak direbus tuh sebelumnya, jadi aku takut berdarah, makanya aku tambah air sedikit. Nah, untuk selanjutnya aku mau bikin bumbu halus untuk tumis terong hijaunya ini. Bumbunya kayak bumbu sambal biasa, hanya cabai, bawang merah, bawang putih sedikit. Langsung aja aku tumis, terus aku tambahin itu serai, lengkuas, dan daun salam. Tumis-tumis sampai harum, lanjut masukin perencahnya yaitu teri. Nah, selanjutnya aku baru mau masukin terongnya.
Oh iya, jangan lupa bumbunya yaitu garam dan merica sedikit. Kalau kalian mau tambahkan kaldu itu opsional ya, boleh-boleh aja. Dan lanjut aku tambahin air sedikit agar bumbunya lebih meresap. Dan masak sampai matang. Nah, sekarang aku mau siapin bahan untuk bakwan jagungnya. Itu aku pakai jagung dan wortel aja, terus aku tambahin daun bawang. Nah, di sini aku tambahin bumbunya itu hanya bawang putih, bawang merah halus, terus aku tambahin kunyit bubuk sedikit, pakai kaldu jamur, garam dan merica secukupnya. Dan di sini aku nggak ada stok telur, jadi aku nggak pakai telur ya. Aku hanya pakai tepung bumbu dan air aja. Tepung bumbunya ini aku bukan yang instan, tapi aku racikan sendiri. Nanti kalau aku pas ngeracik yang baru lagi, aku bakalan bikinin videonya. Dan ini tepung bumbunya bisa dipakai untuk goreng apa aja ya, mau untuk bakwan atau apapun itu. Nah, ini langsung aja aku goreng di minyak panas sampai golden brown atau kecoklatan, kuning emas gitu. Nah, ini dia menu hari ketiga aku, yaitu sambal kentang puyuh dan bening oyong. Nih bening oyongnya aku hanya pakai bawang-bawangan aja, 2 bawang itu aku iris langsung, terus aku pakai tomat, daun salam dan cabai. Semuanya aku iris, nggak ada bumbu halus ya. Oke, langsung aja panasin minyak sedikit untuk numis bumbunya. Bumbu beningnya itu tadi masukin 2 bawang, serai, lengkuas dan daun salam. Langsung masukin jagung pipil untuk campuran bening oyongnya itu tadi, bening gambas. Aku suka pakai jagung begini, nggak tahu kenapa. Oke, lanjut aja. Di sini aku masukin bumbu-bumbunya yaitu garam, merica dan kaldu jamur sedikit. Nah, setelah mendidih baru udah masukin oyong. Nah, aku lebih suka masak oyong ini nggak terlalu lama ya, nggak mau sampai terlalu kisut itu oyongnya. Aku suka masih agak berbentuk bulat gitu, jangan sampai letoy. Nah, ini oke, tomat udah aku masukin, terus selanjutnya aku mau masukin toge. Setelah masuk toge baru deh aku matikan api. Karena toge seperti aku bilang di sebelumnya, toge itu cepat matengnya. Di air panas aja dia udah mateng. Nah, lanjut aku mau goreng kentang. Kentang ini aku goreng, terus setelah goreng kentang aku lanjut goreng telur puyuhnya. Aku mau tumis bumbu sambal telur puyuhnya, ini aku ulek tadi pakai ulekan aku, yaitu bumbu sambal biasa, cabai, bawang merah, bawang putih sedikit, dan aku tambahin tomat. Terus ini aku tumis sambalnya pakai daun jeruk, aku suka karena biar wangi. Nah, selanjutnya jangan lupa masukin garam dan kaldu opsional. Gula juga ya, terserah kalau kalian mau yang agak terasa manis-manis sedikit, tapi kalau aku masukin sedikit karena dia seperti kalau gula kombinasi sama garam itu kayak penyedap gitu rasanya. Nah, ini langsung aja aku masukin telur dan kentangnya. Nah, di menu hari keempat itu aku masak omelet telur sosis dan gulai udang daun melinjo. Nah, ini gulai udang daun melinjonya aku tambahin dengan kacang kuruh. Aku petik-petikin dulu, aku cuci bersih bahan-bahan semuanya. Nah, aku mau kocok telur untuk omeletnya. Di sini aku bumbuin juga pakai garam, kaldu jamur sedikit dan merica hitam. Lanjut aku iris daun bawang untuk tambahan di omeletnya. Ini aku langsung campurkan ke telurnya. Aku iris tomat juga kecil-kecil, itu langsung aku campurkan juga ke dalam telur. Jadi untuk daun bawang dan tomat langsung aku campur, tapi jamur enoki, sosis dan 2 bawang itu nggak aku campur karena mau aku tumis dulu di pan. Nah, tuang minyak sedikit, jadi langsung aja tumis 2 bawang, masukin sosis dan jamur enoki. Ini tumis-tumis sebentar sampai harum. Nah, setelah harum dan setelah jamurnya mulai kelihatan agak mateng dan enokinya juga mulai layu, baru deh aku masukin telur omeletnya.
Nah itu di sebelah omelet telur itu udah aku tumis bumbu gulai udangnya, itu hanya pakai bumbu sambal stok biasa. Terus aku tambahin kunyit bubuk dan kemiri bubuk. Nah waktu tumis aku tambahin daun salam, daun jeruk dan serai. Itu tumis sampai harum. Setelah bumbunya mateng baru deh aku masukin kacang koronya. Itu enak banget kalau kalian masak gulai udang ditambahin dengan kacang koro. Nggak percaya cobain deh. Air sedikit dan langsung aku masukin. Setelah mendidih baru deh aku tambahin santan kental. Di sini santannya aku bikin sendiri dan itu yang tersisa di kulkas hanya yang kental aja. Nah setelah itu aku masukin daun melinjo, baru aku tambahin bumbu-bumbunya yaitu garam dan kaldu bubuk, dan di sini aku tambahin sedikit cabai bubuk karena aku mau warnanya agak lebih merah sedikit daripada yang tadi terlalu kuning. Nah tadi aku lupa ngerekord, di sini aku udah masukin udangnya. Jangan lupa koreksi rasa. Dan menu hari kelima yaitu sambal dencis, bening daun kelor dan kering tempe. Di sini aku langsung potong-potong tempenya. Aku bumbuin dulu garam dan merica sebelum digoreng. Nah lanjut, setelah dibumbuin aku mau goreng tempenya. Ini goreng sampai benar-benar kering dengan api kecil, dan aku mau didihin air untuk bening daun kelornya. Di sini pakai cabai iris, 2 bawang, tomat, serai dan daun salam. Langsung aja kita masak sampai mendidih airnya. Setelah mendidih baru deh aku masukin itu si kacang panjangnya dulu. Terus aku tambahin jipang dan wortel. Daun kelornya aku masukin belakangan ya, jadi seperti masak bening bayam. Nah ini kita biarkan dulu sampai mendidih, dan jangan lupa masukin bumbunya, garam dan merica sedikit. Kalau mau pakai kaldu opsional ya. Di sini aku hanya pakai udang ebi. Aku nggak pakai kaldu. Dan ini kering tempe. Di sini tadi aku hanya pakai 2 bawang diiris, cabai iris, daun jeruk, daun salam dan serai itu aku tumis sampai kering. Baru deh aku masukin tempe gorengnya tadi. Lalu jangan lupa tambahin 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis dan setengah sendok makan kecap asin. Masak sampai benar-benar bumbunya meresap ke tempenya. Nah tempe keringnya udah jadi. Ini aku mau tumis bumbu untuk sambal dencisnya. Ini ada stok sambal aku juga masih, jadi aku langsung aja stok bumbu sambalnya. Sambalnya biasa ya, hanya cabai, 2 bawang, bawang putih sedikit aja, lanjut tomat, dan langsung tumis-tumis sampai matang. Baru deh masukin ikan dencis yang udah digoreng. Dan jangan lupa tambahin garam dan gula secukupnya. Kalau kalian mau pakai penyedap terserah, aku di sini nggak pakai. Nah, menu hari ke-6 ayam goreng marinasi, bening bayam batik dan sambal terasi. Nah, ini bayam batiknya, ini bayam hidroponik, aku beli di tempat buah langganan aku. Di sini aku campur dengan wortel, aku iris saja tipis-tipis. Bumbu bening seperti biasa, aku hanya pakai 2 bawang, daun salam dan serai, dan jangan lupa pakai tomat. Rebus airnya untuk beningnya, jangan lupa masukin bumbu-bumbunya. Nah, setelah mendidih baru deh kalian masukin wortelnya. Nah, di sini aku mau sambil goreng cabai-cabian untuk sambalnya. Di sini aku goreng hanya sampai layu aja, terasinya nggak aku goreng ya, karena terasi aku udah aku panggang. Nah setelah ini langsung aja nanti cabenya akan diulek, dan aku juga sambil di sini sambil goreng ayam yang sebelumnya udah seperti biasa goreng bumbu marinasi saat digoreng, yaitu ketumbar, lada, merica, merica sama lada sama ya, ketumbar, merica sama kunyit bubuk. Dan ini dia, oke, menu set untuk 1 minggu hanya 6 kali masak sudah selesai. Selamat mencoba.